Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri bagian 2 tentunya ya. Bagian 1 bisa dicek di channel saya. Nah, persamaan trigonometri ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama persamaan sinus, kedua persamaan kosinus, tiga persamaan tangan, keempat persamaan sinus kosinus gitu ya. Ini kemarin sudah kita bahas persamaan sinus kosinus tangan di bagian 1. Yang belum nonton silahkan cek di bagian 1 gitu ya. Nih 1, 2, 3. Sekarang persamaan yang keempat, persamaan sinus kosinus. Nah ini bentuknya A, cos dx ditambah B sin dx sama dengan C ya, maka kita ubah ke persamaan cos ya. K cos D min beta sama dengan C. Nah di buku-buku lain jelas ini tidak sama ya. Di buku lain biasanya ini bukan D, ini juga bukan D. Kemudian ini bukan beta, tapi biasanya theta ya. Kenapa tidak theta? Karena ini setelah kita rubah ke bentuk ini, maka ini adalah bentuk dari persamaan kosinus gitu ya. Dari sini kita harus mencari theta lagi. Ini mencari theta, ini mencari theta. Jadi agak membingungkan ya, maka ini sepertinya ini tidak masalah gitu ya, ini hanya simbolis saja gitu. Baik, kita lanjut. Nah ini persamaannya nih ya, kita membahas ini K. Nah dibuat ke bentuk seperti ini ya, K cos dx min beta sama dengan C. B-nya sudah ada, A-nya sudah ada dari soal biasanya ya. Lalu dari mana K-nya? Nah, di sini ada dengan tangan beta sama dengan B per A ya. Dan ini untuk mengetahui sudut beta. Kalau misalkan B per A-nya akar 3, hasilnya berarti tangan berapa akar 3? Misal gitu ya, maka betanya ketemu. Nah, K-nya itu diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gitu ya, di akar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 untuk, nah hati-hati ini batasnya ya, 0 sampai 360 derajat. 0 kurang dari X kurang dari 360 gitu ya. 0 boleh, berarti 0 boleh ya, ini masih batas. 360 juga boleh. Nah tulis lagi ya bentuknya. Nah ingat A itu yang ada cosnya, A itu yang ada cosnya ini, berarti ini berapa? 1 ya, kalau tidak ada koefisien itu 1. A nya 1, B nya kemudian ini yang ada sinnya, ini B. Hati-hati ya, ini agak menjebak. Kemudian D nya itu koefisien X, ini D nya juga 1 berarti ya. C, ini C, ini C. A, B, C, D. Maka dari sini kita mencari tangan betanya terlebih dahulu sama dengan B per A. Berarti akar 3 per 1 sama dengan akar 3 ya. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Tangan 60 derajat. Berarti betanya itu 60 derajat begini. Lanjut, K-nya sama dengan A kuadrat, berarti 1 kuadrat 1 ya, B kuadrat akar 3 kali akar 3, akar 9 atau 3 ya. Jadi 1 tambah 3, 4, akar 4 itu 2 itu ya.
Nah, diubah ke bentuk seperti ini, K cos dx min beta sama dengan C. K-nya tadi 2, kita turunkan 2 ya. Kemudian D-nya 1 X, X saja kita tulisnya. Betanya 60 gitu ya. C-nya 1, turunkan lagi. Nah, ini sudah ke bentuk cos ya. Ini sudah ke bentuk cos. Ini jadi cos X min 60 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini 1 kali gitu ya. 2 kali cos. Makanya ini pindah ruas ke sini. 1/2. Pindah ruas ya. Ketika ini dikali, pindah ruas ke sini dibagi gitu ya. Bentuk cos diingatkan lagi seperti ini. Kalau misalnya ini X-nya ada 2 suku, tulis saja berarti cos X gitu ya, cos X. Nah, ini cos X sama cos X kurangi 60 sama dengan cos berapa ini setengah tuh, cos 60 ya. Kenapa jadi cos 60? Ini dari sini ya. Ini setengah dirubah jadi cos 60 ya kan? Berarti tetanya itu sendiri adalah 60 derajat gitu. Ini tetanya 60 derajat begitu. Kita tulis berarti X kurangi 60 derajat sama dengan X kurang. Ini kalau cos X gitu ya. Kalau misal cos X kurangi 60 derajat maka ditulis lagi X kurangi 60 derajat sama dengan plus minus theta plus minus 60, tetanya ini 60 ditambah K kali 360 ya, K kali 360 periodiknya ya. Maka X nya berapa titik, kita hitung ya satu persatu. Untuk theta yang positif berarti X kurangi 60 sama dengan 60 derajat sama dengan berapa di sini? Positif 60. K-nya kita 0 dulu ya. 0 kali 360 0. Berarti tambah 0 60 ya. 60 derajat tambah 0 60 tetap. Dari sini berarti X-nya sama dengan ini pindah ruas negatif jadi positif ke sini, 60 tambah 60 120. Begitu ya. Sekarang kalau K-nya 1, tadi K-nya 0 ya. 60-nya positif, tetanya yang positif. Berarti 60 tambah 1 kali 360, 360 tambah 60. Oh, ini tambah pindah ruas lagi jadi tambah 120 ke sini. Jelas itu melebihi batas ini ya. Nah, sekarang tetanya yang negatif ya. Kx kurangi 60 derajat sama dengan yang tetanya yang negatif, berarti negatif 60. Begitu. K-nya yang 0, kita coba yang 0 dulu ya. K-nya 0 kali 360 berarti tambah 0 gitu ya. Tambah 0 ya tetap negatif 60 derajat. Kemudian X sama dengan ini negatif pindah ruas ke sini jadi positif 60 dikurangi 60 sama dengan 0 begitu ya. Kemudian K-nya yang 1 ya, 1 K-nya 1, kemudian tetanya yang negatif, masih yang negatif. Negatif 60 derajat K-nya tadi 1 ya, coba jadi 3 kali 1 kali 360 tetap begini. Oh,
Ya 1 ya. Berapa jadinya? 360 kurangi 60, 0. Kemudian ini tambah 60. 360 kurangi 60, 300 ya, ditambah 60 jadi 360. Begini, ada lagi? Tidak ada ya, berarti X nya ini ada 3. Yang pertama 0, kemudian yang kedua, nah ini dulu 120 derajat, kemudian yang ketiga 360. Baik, setelah contoh langsung saja ke soal latihan. Tentukan nilai yang tepat dari persamaan negatif 6 sin 3x negatif akar 108 cos 3x sama dengan 6. Untuk, nah ini selalu tertera biasanya ya dalam soal batasnya. Nah, ini kita tulis lagi biar jelas ya. dx, nah perlu adik-adik ingat bahwa soal bentuk ini biasanya koefisien x nya sama ya, dx 3x 3x 4x 4x 5x 5x dan seterusnya ya. Kalau misalnya ini tidak sama 4x ini 3x, nah itu ke bentuk lain, akan dibahas secara lebih lanjut di bagian selanjutnya ya. 3x 3x gitu. Nah ini sudah, hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan adik-adik, kalau A nya itu yang ada cos, A itu yang ada cos ini ya, negatif akar 108 ini A. Kemudian B itu yang ada sin ini ya, ini berarti B nya negatif 6. D nya itu koefisien X ini. Sementara ini yang di luar C. Begitu ya. Nah ini dengan, nah ini kita tulis lagi diperjelas ya, B negatif 6, A negatif akar 108, C 6 dan D. Nah D nya 3 ya, betul. D nya 3, maka tangan beta sama dengan B per A akar negatif 6 D per ini negatif akar 108 ya. Hasilnya 1/3 akar 3. Kenapa 1/3 akar 3? Negatif bagi negatif jelas positif ya, jelas positif. Kemudian ini 6 nya ke bentuk akar, dirubah ke bentuk akar jadi akar 36 gitu ya. Akar 6 itu sama saja dengan akar 6 itu sama saja dengan akar 36. Nah ini sudah jelas ya, negatifnya hilang tadi, negatif bagi negatif itu positif. Nah begini, ini ada diubah ke sifat bentuk akar, ada di kelas 9 ya. Kalau akar 36 per akar 108 itu sama saja akar 36 dibagi dengan akar 108 atau per akar per 108 gitu ya. Ini disederhanakan menjadi 36 bagi 36 itu 1, 108 bagi 36 3 ya. Akar 1/3 dirubah lagi ke bentuk ini, pembilang dan penyebut diakarkan. Akar 1 sama dengan 1 akar 3 akar 3. Kemudian dari sini dirasionalkan dikali dengan akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. 1 kali akar 3 1 akar 3. Itu ya, jadi 1/3 akar 3. Berapa sudutnya 1/3 akar 3 itu tangan berapa? Tangan 30. Maka dari sini diketahui bahwa betanya itu
30 derajat. 30 derajat. K-nya ini dikuadratkan, A-nya kemudian ini dikuadratkan. Oh, ini negatif. Nah, ini negatif akar 108. Negatifnya hilang ya, negatif kali negatif positif, akar 108 kali akar 108, jadi akarnya hilang, 108. Tambah negatif 6 kali negatif 6, positif 36. Ya, jadi berapa? 144 ya, akar 144 itu berapa? Akar 144 12 ya, 12 gitu. Nah, kita rubah ke bentuk ini, K cos dx min beta sama dengan C. K-nya sudah ada ya, kita turunkan ini K-nya 12 gitu ya. Kemudian C-nya sudah ada, ini betanya sudah ada, ini D-nya mana? D-nya ini jelas ya, ini 3. Maka sudah ada semua nih. 12 cos 3x min 30. Nah, ini 30 ya, 30 derajat sama dengan 6. Ini sudah kebentuk cos ya. Nah, ini 12-nya pindah ke sini, 6/12 atau diperkecil jadi 1/2 gitu ya. Dari sini tetap pengerjaannya seperti tadi, bahwa cos X sama dengan cos theta, berarti ini X-nya gitu. Kalau cos 3X min 30 berarti ini kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi ya. Nah, ini turun lagi ke sini. Sama dengan plus minus theta, plus minus. Nah, theta diperoleh dari mana? Dari sini ya. Setengah itu cos berapa? Cos 60. 60, jadi tetanya itu sendiri ya. Theta itu sendiri itu 60 begitu. Plus minus theta plus minus 60 ditambah K kali 360, ini periodiknya. Nah, ada yang menarik di soal ini, kalau tadi itu koefisien X-nya 1, ini 3 ya. Bedanya di sini perhitungannya. Nah, dari sini 3X sama dengan berarti ini 30-nya pindah ruas ke sini, negatif pindah ke sini ya. Jadi positif ini ya, positif 30 atau nah, ini untuk theta yang positif, ini untuk theta yang positif. Nah, ini tetanya ya, theta yang positif. Atau kayak ada ataunya. Nah, ini untuk theta yang negatif, negatif 60 gitu ya. Jadi ada dua perhitungan tetanya, ini untuk theta positif, untuk theta negatif. Begitu. Nah, ini jadi seperti ini dari mana? 60 ditambah 30, 90 ya. 90, kemudian ini kan 3X, kalau 1X berarti dibagi 3 semua. 90 bagi 3, nah, udah tadi ditambah 30, 90 bagi 3, 30, kemudian 360 bagi 3, 120 gitu ya. Kemudian yang ini untuk theta negatif, negatif 60 tambah 30, negatif 30 bagi 3 jadinya ya negatif 10 ini ya, negatif 10. Kemudian ini 360-nya dibagi 3 juga, 120. Ini untuk menghitung X-nya, masukkan K-nya satu persatu gitu ya. K-nya 0, terus dijumlahkan ke sini, melebihi batas ini tidak gitu ya. K-nya 1 dimasukkan ke sini, ditambah ini, melebihi batas ini tidak. Nah, begitu kan untuk mencari X-nya. Sama seperti tadi. Kita coba untuk yang ini dulu ya. Yang ini dulu nih. 30 plus 1 kali 120. Oh, kali 0 ya. 0 dulu, maaf.
30 tambah 0, ini K-nya 0 kali 120, 0 ya. Ditambah 30, berarti X yang pertama itu 0 tambah 30. 30 itu sendiri. Nah, kemudian K-nya 120 dikali 1 ini ya, kali 1 ditambah 30, 120 kali 1 120 tambah 30 jadinya 150. Oh. 150 begitu. Kemudian K-nya kita coba 2. 2 kali 120 240 ditambah 30 berapa? 270 ya. 270. Kemudian K-nya 4. 4 kali 120 480. 3 ya. 3 kali 120 360 tambah 30 390. X-nya 390. Ini jelas tidak memenuhi syarat ya kalau 390, karena syaratnya ini, nah ini 0 sampai 360. Begitu, berarti sudah tidak ada lagi untuk ini, untuk yang ini ya. Sekarang yang kedua, negatif 10 tambah K-nya coba 0. 0 kali 120, 0 tambah negatif 10, negatif 10. Oh, tidak memenuhi ya. Ini harus dari 0 sampai 360. Kemudian K-nya 1. 1 kali 120, 120 tambah negatif 10 jadinya 110 ya. 110 derajat. Kemudian X-nya berapa lagi? K-nya 2. 2 kali 120 240 ditambah negatif 10 jadinya 230. 230 derajat begitu ya. Kemudian K-nya 3. 3 kali 120 360 ditambah negatif 10 jadi 350. Sama dengan ini, aduh salah nulis ya. 350 begini. 350. Coba K-nya 4. 4 kali 120 480 ditambah negatif 10 470. Ini jelas melebihi 360 ya. Maka ini X-nya yang diperoleh. Yang pertama kita urutkan dari yang terkecil 30 derajat begitu ya. 30 derajat. Kemudian yang kedua, mana lagi? Ini ya 110. Yang ketiga 150. Yang keempat ini ya 230. Yang kelima ini 270. Ini 7 ya tadi ya. 270. Terus ini yang terakhir 350. Nah, kan begitu. Udah ya, paham sampai sini? Terima kasih sudah menonton.